Kalau lo ngira Japs Racing cuma bengkel biasa, lo salah besar, pals. Semua berawal dari hobi Bro Iyo Japs yang hidupnya emang gak jauh-jauh dari motor. Riding, ngulik spek, sampai bikin movement buat para speed freaks. Akhirnya lahirlah Japs. Ada Japs Cafe buat nongkrong, Japs Racing buat balapan, sampai Japs Rider buat komunitasnya para pecinta motor. Gimana? Seru banget kan? Setuju gue sama Bakti. Seru banget di sini. Lo bisa servis helm, nongkrong santai bareng rider lain, cari gear dari helm sampai aparel, lihat-lihat sport bike baru, sampai main simulator balap juga ada. Serunya kalau udah ngumpul rame-rame, sering tuh para Japs Rider langsung gas night ride. Gak pakai banyak rencana, yang penting jalan. Tapi yang lebih kerennya lagi, Bro Iyo melihat celah di dunia permotoran. Banyak rider yang kesulitan untuk cari part aftermarket lokal yang kuat dan presisi. Makanya, Japs Racing fokus bikin part CNC buatan lokal. Kayak triple clamp, footstep, swing arm, fuel caps, semuanya dibikin buat rider yang butuh kualitas tanpa harus ribet impor. Jadi lebih simpel, fungsionalnya dapet, dan pastinya local pride. Workshop ini ada di Ruko Aerohub, Blok C7, nomor 1516, Jakarta Barat. Mending langsung aja kita ngobrol bareng Boy Hamzah, brand ambasadornya Japs Racing. Let's go! Mas Bakti, Sehat, thank Pak. you. Apa kabar? Apa kabar, Mbak Seren? Cantik sekali. Terima kasih. Saya cantik nggak? Ganteng kalau ini. iya. Hey Black Pals, saya Boy Hamzah Notonegoro, brand ambassador daripada Japs Racing, dan sekarang kita lagi ada di Japs Racing, tepatnya di Citra 8. Black Pals, kira-kira apa sih yang membuat Boy ini menjadi seorang brand ambassador dari Japs Racing? Padahal kan banyak juga bengkel-bengkel yang lain. Kenapa harus Japs Racing? Iya, kenapa harus Japs Racing? Betul, masalah bengkel itu masalah trust, Setuju. masalah kepercayaan ya. Nah, terus kepercayaan daripada customer itu sangat penting. Jangan sampai kita kerjasama sama suatu bengkel yang tidak mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat. Betul. Gitu. Dan kenapa saya memilih Japs Racing? Sebenarnya banyak produk-produk CNC di luar sana. Ya. Tapi masalahnya hanya Japs Racing yang paling presisi dan paling durable. Setahu gue nih, kalau misalkan parts-parts CNC itu banyak yang kurang presisi atau enggak tidak tahan lama, durability-nya Betul. kurang. Jadi sudah sangat terpercaya sekali. Dari Boy sendiri sudah merasakan bahwa CNC dari Japs Racing ini luar biasa sekali. Yes. Jadi kalau misalkan parts motor itu ada yang namanya CNC. Buat kita tuh istilahnya plug and play. That's why kenapa gue dan kalian harus milih Japs Racing. CNC itu selain daripada custom, kita pre-order. Kita punya pabrik sendiri untuk bikin. Jadi kita nggak numpang pabrik orang lain. Kalau yang sering masalah di luar, kita pemasangan CNC ternyata CNC-nya tidak presisi. Ketika tidak presisi, maka akan menimbulkan gesekan dan kadang-kadang malah justru merusak part lain daripada part yang kita custom tadi. Dia durable, yang tentunya juga selain dia terbuat dari aluminium dural T6 dan T7 yang mana kuat tapi ringan, dia tahan lama, tidak gampang patah. Kalau kita beli part-part yang CNC yang lain, satu warnanya gampang pudar. Tapi kalau CNC-nya Japs Racing, warna tidak gampang pudar. Dilihat-lihat tempat workshop ini tuh keren banget dan ini di belakang udah ada motor gede-gede yang ganteng banget. Ada R6, ada Diavel, terus ada juga motor Ninja RR. Ninja RR, ini legend banget. Kebetulan gue waktu SMA udah pakai ini dan ini sudah full modif daripada CNC-an Japs Racing. Nah kalau ini versi anniversary. Ini versi 50 tahun, ulang tahunnya dia. Kalau boleh tahu si Japs Racing ini udah dari kapan sih? Dari tahun berapa? Japs Racing itu bermula dari sebuah workshop kecil. Workshop kecil. Workshop kecil di pinggir jalan ya, segala sesuatu yang besar itu bermula dari yang kecil Berkembang. dulu ya. Dulu dari workshop kecil di Jalan Menceng Raya, kira-kira 2002 akhir terus kita mulai berkembang itu di 2023 awal dan sehingga kita pindah ke Citra 8. Black Pals, daripada kita ngobrol di sini, gimana kalau kita langsung lihat aja isi dari Japs Racing? Kita ke dalam, Yuk. Boy, boleh? Mari, silakan. go. Let's go. Oke Black Pals, sekarang
kita udah ada di dalam dan di samping kita udah ada deretan-deretan moge-moge yang mantep-mantep banget. Boleh nggak sih dijelasin, Boy, ini tuh udah dimodifikasi apa aja? Yang pertama saya mau jelasin ini adalah maskot kita ya, maskotnya Jeps Racing, dan ini tahun lalu juga sudah diulas juga. Dan di sini kita ada ZX25RR terbaru sama yang lagi gadang-gadangnya nih ZX4RR. Jadi yang 400 cc. Sebenarnya kita ada banyak ya, ada beberapa motor yang ZX25RR dan ZX4 dan juga ada R6 yang mau saya jelaskan. Juga nanti ada R1. Kita lagi siapin motor ini untuk track day ke Mandalika. Wow. Kalau harganya cocok, kalian suka, kalian hobi, boleh lah kita bahas. Nah, di sini ada triple clamp mungkin, yang warna biru ini bisa saya tunjukin. Ini sudah jadi triple clampnya. Jadi selain estetik, kita bisa custom warna juga. Dia durability-nya bagus dan yang paling penting adalah presisi. Bahaya kalau misalnya Benar. part-part green ini nggak presisi itu bahaya. Bener. Apalagi kalau misalkan untuk track day itu kan kita nggak bisa pakai sembarangan aksesoris ataupun custom yang lain karena itu kan Harus getar proper. ya. Yes. Getar dan juga Getar. speeding juga. Betul. Nah, kalau gue lihat-lihat nih, ini sudah ada beberapa parts-parts yang diganti yang sudah sangat mumpuni untuk ikutan track day. Anak Boleh. motor nih kayaknya. Coba. Oke, jadi di sini kita udah ganti selang remnya juga. Jangan dong, jangan bagian saya. Itu mau bagian lu. Ya, kita udah ganti handle-nya, remnya kita udah ganti full Brembo sampai ke kaliper karena rem adalah yang paling penting juga. Terus kita ada selang remnya juga sudah kita ganti. Terus footstep juga kita sudah ganti, knalpot kita sudah ganti, racing juga kita udah pakai merek terkenal dari ini Akrapovic. Ini juga dilihat ini ada mountingnya dari RCS 17 Akosato. Aksesoris Bukan yang brand kaleng-kaleng ya. Jadi Kastanya memang beda. nggak setengah-setengah gitu kalau mau bikin aksesoris ya. Jeps Racing tuh nggak pernah setengah-setengah. Nggak pernah Nggak setengah-setengah. pernah setengah. Selain memuaskan customer ya, memuaskan Jeps Rider-nya juga nggak pernah setengah-setengah. Jadi kalau mau modif, Jeps Racing. Jeps Racing. Masuk. Gue pengen lihat nih, tadi gue sangat tertarik dengan yang satu ini, maskotnya. Ini full modif dan juga ini banyak banget parts karbon sama yang gue lihat ini Brembo-nya dari selangnya sama dari baut-bautnya ini. Boleh dijelasin dikit? Beda ya, ini kalau ini satu cakram, kalau itu double cakram. Jadi kanan kiri kita bisa lihat dari velgnya juga dan dia double cakram, jadi pengeremannya lebih bagus. Dia punya kaliper berarti 1, 2, kalau kita sebutnya kepala babi ya, Iya, iya, kaliper. Dia sebelah sana berarti kalipernya itu udah kayak moge-moge 600 cc. Dia Yes. punya 4 berarti. Bener banget. Boy, untuk engine-nya sendiri ini standar atau gimana? Nah kebetulan kita track day nanti kita masih pakai mesin standar dulu ya kan, tapi yang penting part-partnya kita sudah ganti jadi Jeps Racing. Tapi mesin standar juga kan partsnya udah begini. Ini kalau dinyalain bunyinya uang. Karena partsnya kan luar biasa. Apa ya suara uang. Uang. Ngomong-ngomong soal motor, ini kan Jeps Racing ini kan khusus motor. Ini ada yang lain nggak selain motor 4 silinder ini? Mungkin ada Matic kah atau ada Oh kita dua ada, tak kah? ada 2 tak tadi di depan. Yang Ninja RR ya? Iya ZX 150 RR legendaris. SMA udah pakai itu belum? Oh enggak, lu adik kelas jauh ya. Dulu kan kita satu sekolah, saya kelas 3 dia guru BP. Maaf. Maaf. Terus kita ada R6 juga dan nanti insya Allah juga R1 juga akan turun juga. Buat kita, buat Jeps Racing dan buat Jeps Rider gitu. Buat saya pribadi, Goes to Mandalika adalah ketika kamu turun di sana untuk nyobain sirkuitnya. Dan begitu juga CNC yang Jeps Racing yang mana kita harus buktikan selain presisi juga durable. Bagaimana saat motor kita rasakan untuk track day di Mandalika di sirkuit sesungguhnya. Apakah senikmat seperti ceritanya apa? Tentu kita harus buktikan di sana. Kepo banget nih Boy, siapa aja sih yang boleh ikut ke track day tadi yang ke Mandalika itu? Kamu boleh ikut kok. Kamu jangan ya. Boleh ngomong kasar? Pilih kasih. Enggak. Gabung dulu Jeps Rider. Jadi kita belum open for public. Ya. Oh, oke. Tapi Jadi- kalau khusus buat Sharon mau gabung Jeps Rider sebagai rekan-rekan internal Jeps Rider boleh ikut. Saya nggak boleh, ya udah saya. Berdua aja udah ngobrol. Sorry.
Maaf. Aku udah mulai kepo sama yang lain-lain, kita boleh bahas yang lain? Boleh banget, ayo. Oke Black Pals, sekarang kita udah ada di depan motor X-Max yang shock depannya aja nih seharga motor Honda Beat. Boleh dong boy, dibahas nih modifikasinya apa aja. Aduh, Nyaman banget joknya. joknya nyaman ya? Nyaman Maksudnya mau dibonceng apa gimana nih? Enggak, nyender enak banget ini. Ya udah bawa aja deh, ntar gue ngomong sama bos. Kasih paham. Apa aja motornya ini? Aduh, ini sebenarnya X-Max legendaris punya Jets Racing ya. Jadi ini dulu, ini udah bodi kedua. Bodi pertamanya dulu motif samurai, dan sekarang ini motif helm. Ini motif helm arai. Jadi disamain sama helmnya. Berarti helmnya kalau pakai arai matching sama motornya. Matching banget, dan ini helm juga yang limited edition lagi. Ini kalau gue lihat-lihat ya Boy ya, dari tadi X-Max yang bikin gue tertarik adalah swing arm. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang berani buat pasang swing arm, apalagi untuk motor matic segambot X-Max 250. Timbul pertanyaan, kalau swing arm itu kan dia kalau CNC-an atau modifan dia harus menahan bobot yang Bener. sangat berat daripada motor. Betul. Dan semua kekuatan di situ untuk belakang. Gimana? Resiko nggak? Patah nggak? Atau presisi nggak? Goyang nggak dia? Segala macam. Mungkin nanti akan kita bahas lebih detail dan lebih banyak detailnya di sesi berikutnya. Boleh di-spill dong, berapa sih harga modifnya kira-kira tuh habis berapa totalnya? Habis berapa ya? Mungkin teman-teman Black Pearl bisa juga lihat sendiri ya, hitung sendiri. Nanti akan di shot lebih detail. Di sini ada triple clamp. Kita juga akan melihat semuanya dari karbonnya, dari knalpotnya, dari velgnya aja, MFS, shock breakernya. Dari selang, dari rem kiri, rem Yes. kanan. Terus juga ini Terus gas dari- spontannya juga. Yes, Diganti. semuanya ganti total. Semua bisa lihat lah, bisa lihat. Pokoknya ini motor, terus di dalamnya ini motor, terus ini motor, ini motor. Oke. Ya, Berarti motor, kalau motor, misalkan motor semua. gue boleh mengira ya, ini kan Tiga kali. bisa 3 kali atau mungkin bahkan 4 kali kayaknya. Helm ada banyak banget nih, bagus-bagus juga. Boleh nggak kalau dibahas juga? Boleh, boleh banget. Tapi lebih lengkap helm di atas. Gimana kalau kita ke atas aja? Boleh? Ayo. Boleh. Langsung Gue ke atas. diajak kan? Iya dong, ngambek nih. Ngambek kalau nggak diajak Boy. Ayo silakan. Nah, Wow, banyak banget helm-helmnya. Ini ada model apa aja nih boy? ini ada helm standar ya. Biasanya kalau kita lihat orang standar half face, terus ada helm full face, dan ini ya yang model terbaru dari kita tuh ada helm modular. Nah, jadi kamu bisa half face, bisa full face. Itu ada ini visor. Ada. Visornya. Ada dark visor ada di dalamnya, kacamatanya ada di dalam. Gitu. Ini lagi cari brand ambassador, mau? Berarti ada brand apa aja nih? Ada NHK. Ada NHK, ada SMK, ya similar same tapi different ya. Terus ada Stutz. Oh, kalau saya sih yang mana mau jadi brand ambassador terserah mereka. Oh, bukan itu ya. Nanti kita ngomong sama sorry. orang di bawah. Sorry. Dan di antara semua ini, teman-teman Black Pals, yang paling menarik mata gue adalah ada satu helm yang dipajang di bawah sini. Itu ada helm Arai RX7X dengan tanda tangannya George Lorenzo. Nggak ada tanda tangan lo, Bro? Enggak ada. Gue belum jadi pembalap, hanya pemuda berbadan gelap aja. Beginiin belang. Belang. Dan helm-helmnya juga tadi udah dibahas kan, ada NHK, ada SMK, itu ada helm full face, ada yang half face, itu juga mantep-mantep banget. Jadi kalau lo butuh helm yang proper, yang udah standar SNI atau bahkan standar internasional, lo bisa langsung aja datang ke sini ke Jets Racing.
Tadi ada satu hal yang menarik di gue, di tempat kita masuk pertama kali, itu ada satu kayak vending machine gitu, itu untuk cuci helm. Nah, Itu tadi keren banget. eye catching banget ya. Iya. Itu Namanya apa? Jabs Fresh and Go. Jabs Fresh and Go. Jadi itu kita cuma naruh helm doang. Kita naruh helm aja, dalam waktu yang singkat sekitar 10 menit, kita udah siap. Ciao. Wow. Itu kecuci sendiri, Yes, otomatis. kecuci sendiri, dikeringin sendiri dan diwangiin sendiri dan juga dia ada ovennya juga ya. Jadi Oh jadi, hygienis ya. nah jadi buat teman-teman kalau misalkan helm itu nggak cuma motor aja yang dijaga, tapi juga gear Helm. kita juga dijaga. Biar kitanya juga nyaman. Kalau misalkan nyaman, ridingnya juga enak, jadi aman ya kan? Yes. Coba bayangin kalau helmnya kotor, lagi riding, terus lagi Bau. macet, motor kopling lagi, terus garuk-garuk begini. Aduh, saat Enggak banget. nggak apa. Kamu Kamu nggak suka kan? Kalau Aku pacaran, nggak suka, aku nggak suka. Iya. kalau pacaran ntar gimana? Iya kan? Iya, mendingan yang wangi gitu kan. Kebetulan aku baru pakai parfum baru nih. Ceren, aku baru pakai parfum nih, coba cium deh. Kemarin kita ada bikin apparel jaket Jabs Rider. Nah, kita baru 1 hari itu langsung habis 20. Kebetulan kita stoknya sedikit dan itu kita jual umum 20 langsung habis. Tas touring kita ada sarung tangan juga di bawah. Pokoknya untuk kebutuhan balap kamu lengkap di Jabs Racing. Ini, di etalase ini, ada banyak banget parts-parts yang dimodif dan digunakan di motor-motor yang tadi di bawah kita lihat ya. Betul. Dan ternyata nggak cuma ada satu warna aja Black Pels, tapi ada berbagai macam warna. Jadi kalau misalkan, gue suka warna biru, gue suka warna gold, gue suka warna putih ataupun warna hitam, di sini ada. Ya, ini warnanya kita bisa custom. Dan kebetulan ada beberapa part yang sudah kita develop dan kalau misalnya ada pesanan khusus gitu, kita pre-order custom. Itulah kenapa salah satu sebabnya kita presisi. Jadi kadang kita beli dulu partnya yang itu, baru kita pasin banget, atau kita beli motornya, kita ambil partnya, Oh, baru dicetak lagi? baru untuk dicetak. modifikasi. Wow. Gitu, saking hebatnya Jabs Racing itu gitu. Jadi sampai beli motor kadang-kadang untuk benar-benar supaya dia punya CNC-nya, Cetakannya ini. cetakannya presisi. Dan warna kita bisa lihat ya, kita bisa pilih warna sesuai dengan warna kesukaan kita. Terus kalau kita lihat dari catnya juga bukan cat biasa dan ini durability-nya tinggi banget ya. Bahannya aluminium T6 T7. Nih di tangan gue udah ada Wings Arms harga. Harga 7 juta. Ini yang dipakai swing arm tadi di X-Max di bawah ya? Yes. Kan di sini kan kasusnya pada special order nih. Nah, kalau buat gue kan cewek nih. Oke. Bisa nggak sih gue mau special order misalnya keranjang buat di motor Mio gue gitu? Bisa nggak? Ya bisa banget dong. Ini bukan masalah cewek ya. Biar bagaimanapun tetap anak motor itu kalau ngelihat ladies biker tuh gimana gitu. Karena Aman. saking sedikitnya ladies biker gitu ya. Jawabannya aman sekali. Jangankan itu, bulu mata karbon juga bisa buat kamu. Ini, tadi kan ada swing arm. Nah, di sini udah ada triple clamp-nya ZX25R. Yes. Ini harganya berapa tadi? 1,7. 1,7. Jadi ada beberapa pilihan warna nih teman-teman. Nah, selain ini juga ada apa namanya? Fuel cap. Fuel cap. Berapa? 1,2. Sama buat teman-teman yang mau ganti logonya jadi logo Jabs. Ya, ini saya jelasin dulu ya. Ini yang Ya. kelebihan kita adalah presisi. Banyak banget juga yang bikin kayak gini justru air malah masuk. Rembes. Rembes. Nah, ini enggak. Oh, itu Jadi buatan Jabs Racing karena saking presisinya dia tidak akan rembes. Wih, jadi buat teman-teman udah nggak usah diragukan lagi kalau misalkan buatan Jabs Racing itu udah ada ciamik banget sama logonya. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi X-Max di bawah udah diganti logonya jadi ini ya. Iya, Jabs. udah diganti. Ini berapa? 400.000. Iya, Logo 400.000. kayak gini doang 400.000. Nggak bisa nih. Nggak bisa ya. Sama kalau misalkan ini yang triple cam berapa? 1,7 sih. 1,7. Iya. Ini juga nggak bisa nih. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau datang ke sini, itu nggak cuman CNC-nya doang, tapi ada juga yang lainnya selain helm. Gimana kalau misalkan kita pindah ke sana karena ada yang menarik mata saya? Ntar dulu, ini yang menarik mata saya ini maksudnya apa ini? Udah Mas? ini nggak ada apa-apa. Mas, jangan bikin malu artis, Mas. Bintang tamu dia aja. Jadi jangan bikin malu artis, ntar minta aja sama bosnya. Ini artis suka begini nih. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja. Nggak, jangan, jangan. Kita pindah ke sana karena gue ngelihat ada tempat simulator yang gue pengen cobain boleh. Justru harus cobain biar tahu bedanya apa simulator mobil di sini di Jabs Racing sama simulator di luar dan apa bedanya yang satu sama yang dua.
Oh iya, oh ada bedanya. Ada dong. Ada. Black Palace kita langsung lihat aja simulatornya seperti apa. Let's go. Black Palace, di belakang kita udah ada 2 simulator nih. Boleh dijelasin dong Boy, kenapa bisa ada 2, bedanya apa nih dari kedua simulator ini? Ya, yang namanya di mana-mana itu kan sepasang, harus ada 2 dong. Capek banget gue. Iya, ini simulator yang internasional ya, basic mesinnya, dan ini yang standar. Oh yang ini standar. Dari harga udah beda ya. Oke. Kalau mau kencan sama ini 120.000 per jam, kalau mau kencan sama ini 150.000 per jam. Jadi buat teman-teman yang mau beli Lamborghini, mau beli Ferrari, mau beli BMW sebelum supercar, hypercar sebelum dia hancurin tuh, ditabrak-tabrakin atau nabrak motor di jalan ya. Cobain dulu simulatornya. Bagi saya sendiri yang suka main game, nyobain balapan, terutama simulator di Japs Racing itu, wah rasanya beda banget ya. Saya mau beli Ferrari rencana, tapi kayaknya kalau saya main gas-gas aja Ferrari di sirkuit itu pasti akan tabrakan. Nah di sini, dia yang kualitas internasional ini, yang mesin internasional, itu aku benar-benar ngerasain dari setirnya sensasi balap beneran. Jadi kalau emang kita keputer gitu ke banting setir, itu berasa banget setirnya. Dari pedal dan dari kursinya, seakan-akan itu, bukan seakan-akan, tapi aku emang merasakan sensasi balapan yang real di simulator balap Japs Racing. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan di sini ada simulatornya, nggak mungkin dong kita tiba-tiba datang, mau main ini dong. Itu caranya gimana? Apakah gua harus bayar dulu kah? Atau emang gratis kah untuk pengunjung di sini? Atau gimana? Enggak, kita harus registrasi dulu. Yang paling penting ada aturannya, Japs Racing Car Simulator ya. Rentan sekali yang namanya anak sekolah. Betul. Itu kita dilarang main masih menggunakan seragam sekolah. Oke, betul. Madol. Apa Lu betul? cabut sekolah mau kemana? Ke Japs Racing bro, main simulator. Asik. Karena gue pengen lihat dulu, jadi gue pengen nyobain juga. Boleh nggak? Boleh, tapi di mana-mana kan ladies first ya. Tapi kalau mau nyobain dulu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Gue mau Aku cewek duluan dulu. ya, cobain. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ayo Black Palace kita cobain. Boy, tapi gue bingung. Ini kan workshop motor ya. Yes. Kenapa di sini bisa ada simulator mobil nih? Itu. Nah, kenapa? Gue tanya owner ya? Enggak lah bro, karena yang namanya otomotif itu tidak hanya motor, tapi mobil juga. Itu berhubungan semua. Kita juga nanti lagi develop juga CNC untuk part-part mobil. Oh iya? Ya. Wow. Tapi pengunjung bisa kesini bisa apa aja nih selain? Oh iya, selain ini kita juga ada cafe. Kalau Mas Batin main game nanti haus, bisa pesen minuman di Japs Cafe, bisa pesen. Oh, ada Japs Cafe Oh, ada juga. Japs Cafe, ya. Japs Racing itu sudah menjawab semuanya pecinta-pecinta motor. Dari mulai aksesoris, dari mulai modif, dari mulai gear, helm, wear pack, sampai aparel itu ada di Japs Racing. Jadi kalau misalkan gue datang sini tuh kayak apa ya? Kayak bingung gitu, banyak pilihannya dan kayak banyak aja gitu tangan gue tuh gatal pengen ganti. Gue pengen ganti selang rem. Gue pengen ganti helm baru. Gue pengen ganti triple clamp atau enggak fuel cap. Jadi kalau misalkan datang ke Japs Racing tuh kayak surga aja gitu buat anak-anak motor kayak gue. Oke Black Palace, itu dia obrolan kita hari ini sama Boy. Terima kasih banyak ya Boy udah ngajak kita Sama-sama. muter-muter, lihat-lihat sampai main simulator juga. Thank you banget. Buat Black Palace jangan lupa like, comment, sama subscribe di YouTube channel Black Experience.